Halo para pebisnis dan eksportir hebat Indonesia, pernah nggak sih kepikiran gimana caranya biar dokumen BPOM kita ini nggak cuma laku di dalam negeri, tapi juga langsung diakui di seluruh dunia? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas rahasianya, biar dokumen Anda jadi sakti dan bisa membuka gerbang pasar global. Yuk kita mulai! Coba bayangin skenario ini deh. Produk keren Anda sudah siap ekspor, kontainer sudah nunggu, tiba-tiba dapat kabar dokumen BPOM Anda ditolak mentah-mentah sama negara tujuan. Waduh, pusing banget kan? Semua jadwal jadi berantakan, potensi keuntungan hilang, belum lagi biayanya. Ini masalah nyata yang sering banget terjadi. Tapi tenang, ada solusinya. Dan solusinya tuh elegan banget. Kenalan yuk sama yang namanya Apostille. Gampangnya gini, anggap aja Apostille ini adalah paspor global untuk dokumen-dokumen resmi Anda. Jadi, ini adalah sebuah sertifikasi super efisien yang cuma butuh satu langkah, tapi langsung bikin dokumen BPOM Anda sah secara hukum dan diakui di puluhan negara. Nggak perlu lagi tuh lewat jalur birokrasi yang panjang dan bikin pusing. Nah, dalam beberapa menit ke depan kita akan bedah 5 hal penting. Pertama, apa sih apostille itu? Kedua, gimana proses resminya, langkah demi langkah. Ketiga, cara jitu menghindari kesalahan umum. Keempat, kita bandingin langsung sama cara lama yang ribet. Dan terakhir, gimana ini bisa jadi keunggulan strategis buat bisnis Anda? Siap? Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Apa sih sebenarnya apostille ini dan kenapa dia punya kekuatan sebesar itu? Ini bukan sekedar stempel biasa loh. Ini adalah sebuah sistem legalisasi yang diakui secara internasional di bawah sebuah perjanjian besar yang namanya Konvensi Den Haag. Kekuatan utamanya, jangkauannya itu loh, ada lebih dari 120 negara yang ikut dalam konvensi ini. Artinya, sekali dokumen BPOM Anda punya stiker apostille, dokumen itu langsung diterima di semua negara anggota itu. Dan kabar baiknya, Indonesia resmi bergabung di tahun 2021. Jadi, pintu ke pasar-pasar raksasa kayak Uni Eropa, Jepang, sampai Amerika Serikat sekarang jauh lebih terbuka lebar buat kita. Nah, ini poin yang super penting untuk dipahami. Apostille itu tugasnya memverifikasi keaslian dokumen, bukan isi atau kualitas produknya. Jadi, yang dicek itu adalah apakah tanda tangan pejabat BPOM di dokumen itu asli, apakah jabatannya benar, dan apakah stempelnya sah. Jadi ini murni soal legalitas formal dokumen ya, bukan tentang produk di dalamnya. Terus, dokumen BPOM apa aja sih yang biasanya butuh paspor ini? Macam-macam, tapi yang paling umum itu sertifikat izin edar dan, nah ini dia, Certificate of Free Sale atau CFS. Buat Anda yang sering ekspor, pasti familiar banget sama CFS kan? Nah, dokumen-dokumen inilah yang jadi kandidat utama untuk diapostilkan, biar urusan di luar negeri lancar jaya. Oke, sekarang kita sampai ke bagian dagingnya nih. Gimana cara dapetin apostille ini? Ternyata prosesnya udah modern banget loh. Semuanya serba online lewat sistem resmi dari Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham. Dan ingat, hanya Kemenkumham satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan apostille di Indonesia. Prosesnya itu ada 6 langkah yang jelas banget. Pertama, ada bikin akun dulu di portal apostille Kemenkumham. Gampang. Kedua, isi data pemohon dan detail dokumen yang mau disahkan. Ketiga, upload hasil scan dokumen BPOM-nya. Nah, di sini pastikan hasil scan-nya itu jernih dan terbaca jelas ya. Setelah itu, petugas akan verifikasi. Kalau semua oke, Anda tinggal bayar biayanya. Dan bagian terbaiknya, setelah lunas, sertifikat apostille elektroniknya bisa langsung Anda unduh. Cepat, praktis, dan efisien. Nah, biar pengajuan Anda mulus dan langsung disetujui dalam sekali coba, penting banget nih kita tahu jebakan-jebakan atau kesalahan umum yang sering terjadi. Mengetahui ini bisa hemat banyak waktu, uang, dan pastinya tenaga Anda. Ada 5 biang kerok utama penolakan. Yang pertama, dan ini yang paling sering, tanda tangan pejabat BPOM di dokumen Anda ternyata belum terdaftar di database-nya Kemenkumham. Jadi, pastikan ini dulu sebelum mengajukan. Lalu, cek lagi format dokumen, jangan sampai salah input data, dan pastikan dokumennya belum kedaluarsa. Terakhir, yang paling krusial, pastikan negara tujuan Anda itu memang anggota konvensi apostille. Kalau bukan, ya mau tidak mau harus lewat jalur legalisasi tradisional. Biar makin kebayang seberapa besar bedanya, yuk kita adu langsung antara proses apostille dengan proses legalisasi tradisional. Anda bakal lihat sendiri kenapa sistem baru ini jadi game changer buat para eksportir. Lihat deh perbedaannya, jauh banget kan? Di sebelah kiri, apostille, cuma satu langkah di Kemenkumham. Selesai.
Cepat, simple. Sekarang lihat yang kanan, cara tradisional. Wih, perjalanannya panjang. Dari Kemenkumham, lanjut ke Kementerian Luar Negeri, terus masih harus ke kedutaan besar negara tujuan. Jelas apostil ini jauh lebih cepat, lebih murah, dan nggak bikin pusing. Tapi sekali lagi ya, jalur kanan ini masih tetap dibutuhkan kalau negara tujuan Anda bukan anggota konvensi. Oke, kita sampai di bagian akhir. Di sini saya mau ajak Anda semua buat ngubah cara pandang. Jangan lihat apostil ini cuma sebagai kewajiban administrasi atau selembar kertas. Lihatlah ini sebagai sebuah alat strategis, sebuah senjata rahasia yang bisa kasih Anda keunggulan kompetitif di panggung global. Kutipan ini kena banget. Di perdagangan global, kepatuhan administrasi itu bisa jadi pembeda utama. Apostil ini ibarat jembatan yang menghubungkan peraturan di negara kita dengan sistem hukum internasional. Kalau dokumen Anda rapi dan diakui secara global, itu adalah cerminan profesionalisme Anda. Itu cara Anda bilang ke dunia, "Hey, kami ini pemain serius dan siap bersaing." Jadi dampaknya secara konkret buat bisnis Anda apa? Wah, banyak. Proses registrasi produk di pasar baru jadi lebih ngebut. Risiko dokumen ditolak sama regulator luar negeri turun drastis. Perjanjian Anda dengan distributor di sana jadi punya kepastian hukum yang lebih kuat. Intinya, dengan apostil, mesin ekspor Anda bisa berjalan lebih kencang, lebih mulus, dan lebih aman. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk direnungkan. Apakah proses administrasi Anda saat ini malah jadi tembok penghalang? Atau justru jadi kunci emas untuk membuka pasar-pasar global yang baru? Dengan memanfaatkan apostil secara cerdas, Anda bisa mengubah birokrasi yang tadinya beban menjadi aset paling berharga untuk ekspansi bisnis Anda. Jadi tunggu apa lagi? Saatnya optimalkan proses Anda sekarang juga.